Di tengah gurun paling panas di dunia, ada satu sumur yang gak pernah kering selama lebih dari 4.000 tahun. Jutaan orang meminumnya setiap tahun, dibawa pulang ke ratusan negara. Dan anehnya, air ini hampir tidak pernah ditumbuhi lumut, jamur, ataupun bakteri seperti sumur biasa. Sebagian orang menyebutnya air suci, sebagian lain mencoba menjelaskannya lewat sains. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat air Zam-Zam begitu berbeda? Mari kita mundur lebih jauh dari ritual sa'i, lebih jauh dari keramaian Masjidil Haram yang kita kenal hari ini. Bayangkan lembah yang benar-benar kosong, tidak ada bangunan, tidak ada manusia, tidak ada pohon, hanya hamparan pasir, batu-batu keras, dan langit yang menyala di bawah matahari gurun. Suhu bisa menembus 50 derajat Celcius. Tidak ada sungai, tidak ada danau, tanah retak dan keras. Itulah kondisi lembah Mekah ribuan tahun yang lalu. Nabi Ibrahim atas perintah Allah membawa istrinya Siti Hajar dan bayi mereka yang masih sangat kecil, Ismail, ke lembah itu. Lalu beliau pergi, meninggalkan keduanya di tengah gurun tanpa bekal yang cukup dan tanpa penjelasan yang panjang. Siti Hajar bertanya, Ibrahim tidak menjawab. Tapi saat Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim pun mengangguk. Dan Siti Hajar pun berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia pun percaya. Tapi kepercayaan itu segera diuji dengan cara yang sangat keras. Perbekalan habis, air minum habis, bayi Ismail menangis, tangisan kehausan yang parah. Siti Hajar pun berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, mencari tanda-tanda air atau bayangan manusia yang bisa dimintai bantuan. Dari Marwah kembali ke Sofa, 7 kali bolak-balik di bawah terik matahari. Kaki menapak pasir panas, mata menyisir cakrawala yang kosong. Tidak ada yang ditemukan. Tapi saat dia kembali ke tempat bayi Ismail berbaring, dari bawah kaki sang bayi, dari bumi yang keras dan gersang itu, air memancar keluar. Bersih, deras, tidak berhenti. Siti Hajar langsung menampung air itu dengan tangannya, berusaha menahan agar tidak terbuang ke pasir. Menurut hadis sahih, andai ia biarkan mengalir begitu saja tanpa ditampung, air itu akan menjadi sungai yang terus mengalir tanpa batas. Kata Zam-Zam sendiri berasal dari ucapannya saat menahan air itu, yang berarti berkumpullah dan jangan pernah berhenti. Dan ada juga yang mengartikan air Zam-Zam sebagai yang keberkahannya selalu mengalir tanpa pernah berhenti. Lembah yang tadinya sepi pun perlahan berubah. Burung-burung mulai berdatangan. Di gurun, ada burung berarti terdapat sumber air. Sebuah suku pengembara bernama Jurhum melihat burung-burung itu dari kejauhan dan mengerti artinya. Mereka datang, meminta izin Siti Hajar untuk menetap. Siti Hajar pun mengizinkan. Perlahan lembah itu berpenghuni, berkembang menjadi permukiman, lalu menjadi kota, dan hari ini kota itu adalah salah satu kota paling ramai di seluruh dunia. Satu sumber air mengubah segalanya. Sekarang mari kita bicara fakta-fakta yang jarang dibahas. Jarak antara mulut sumur Zam-Zam dan Ka'bah hanya 21 meter. Mulut sumur itu berada tepat di bawah area mataf area tawaf, sejajar dengan posisi Hajar Aswad, batu hitam yang tertanam di sudut Ka'bah. Dan sumur ini punya 2 mata air yang berbeda. Satu mengalir dari arah Ka'bah, satu lagi dari arah Bukit Abu Kubais dan arah Bukit Sofa. 2 sumber, 1 sumur, lebih dari 4.000 tahun tidak pernah kering. Kedalaman sumurnya sekitar 31 meter.
Secara ilmiah, air Zam-Zam berasal dari akuifer alami di bawah Masjidil Haram. Akuifer adalah lapisan batuan atau sedimen di bawah tanah yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang signifikan. Akuifer ini terbentuk dari lapisan batuan dan pasir yang menyimpan air, kemudian terisi ulang secara alami melalui resapan air hujan dari perbukitan di sekitarnya. Debit airnya konstan antara 11 hingga 18,5 liter per detik. Tidak pernah kering, meski jutaan orang mengambilnya setiap hari. Kajian ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional Journal of Food Properties oleh Khalid dan rekannya dari University of Tokyo menganalisis komposisi Zam-Zam secara menyeluruh dan menemukan 34 unsur berbeda di dalam air ini. Kalsium dan magnesium hadir dalam kadar lebih tinggi dibandingkan dengan air minum biasa. pH-nya bersifat basa atau alkali. Jamur dan lumut sangat sulit hidup di lingkungan yang basa dan kaya mineral. Komposisi kimia Zam-Zam secara alami menciptakan kondisi yang tidak ramah bagi pertumbuhan spora dan mikroorganisme. Sekarang pertanyaannya, bagaimana satu sumur bisa memberi minum jutaan orang setiap harinya? Di Masjidil Haram, distribusi harian air Zam-Zam mencapai 700.000 liter. Saat puncak musim haji, angka itu melonjak menjadi 2 juta liter dalam satu hari. 2 juta liter dalam satu hari. Semuanya dimulai dari 2 pompa besar yang bekerja bergantian di bawah Masjidil Haram. Beroperasi 24 jam sehari tanpa jeda. Air dipompa lalu dialirkan melalui pipa-pipa khusus ke fasilitas pengelolaan di kawasan Kudai. Seluruh proses dipantau menggunakan teknologi serat optik dan sistem SCADA, sistem kendali jarak jauh yang memantau ratusan titik secara bersamaan dan real time, mulai dari ketinggian air, suhu, pH hingga konduktivitas. Di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, air disediakan dalam wadah steril yang didistribusikan ke tempat-tempat minum dan halaman masjid. Tersedia air dingin maupun suhu ruang. Sekitar 2 juta gelas plastik sekali pakai digunakan setiap harinya. Tutup wadah dikunci rapat untuk mencegah kontaminasi dan disterilisasi secara berkala di stasiun khusus. Untuk Masjid Nabawi di Madinah yang berjarak lebih dari 400 km dari Mekah, air Zam-Zam diangkut menggunakan truk tangki berspesifikasi khusus. Tutup dan katupnya dikunci rapat, tidak ada yang bisa membukanya kecuali penanggung jawab resmi di Masjid Nabawi. Volume pengiriman normal mencapai 150.000 liter per hari, melonjak hingga 400.000 liter saat Ramadan dan musim haji. Setiap hari, laboratorium khusus menguji hingga 100 sampel air dari berbagai titik distribusi, dari wadah, dari tempat minum, dari tangki pengiriman, untuk memastikan tidak ada kontaminan atau bakteri sebelum sampai ke tangan jamaah. Pada tahun 2010, pemerintah Arab Saudi meresmikan pabrik Raja Abdullah bin Abdul Aziz di kawasan Kudai. Gudang pusat otomatis yang terintegrasi dengan sistem barcode mampu mengelola distribusi hingga 1,5 juta botol berukuran 10 liter per hari. Jamaah cukup menunjukkan tanda terima, scanner membaca barcode, dan botol air terdistribusi secara otomatis. Bagi jutaan jamaah yang datang ke Mekah, minum Zam-Zam bukan sekedar menghilangkan dahaga. Mereka berdoa, mereka menangis, mereka minum dengan penuh harap untuk kesehatan, untuk keluarga yang ditinggal, untuk hal-hal yang hanya mereka dan Allah yang tahu. Dan saat tiba waktunya untuk pulang, hampir tidak ada jamaah yang pergi dengan tangan kosong. Mereka membawa botol untuk dibagikan kepada keluarga, tetangga, orang-orang tersayang yang tidak bisa ikut berhaji.